Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Luyo. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, program studi Ekonomi Pembangunan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan peran sektor keuangan dalam perekonomian. Nah, peran sektor keuangan ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama, menyediakan akses pendanaan. Yang kedua, memfasilitasi investasi dan tabungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, menyediakan mekanisme manajemen dan risiko. Yang keenam, menjaga stabilitas keuangan. Yang ketujuh, mendukung inklusi keuangan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang menyediakan akses pendanaan. Nah, menyediakan akses pendanaan berarti memberikan kesempatan bagi individu, bisnis, atau organisasi untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pendanaan ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti bank, investor, lembaga keuangan, atau program pemerintah. Nah, adapun tujuan akses persamaan yaitu modal, investasi, usaha pendidikan, kebutuhan pribadi, dan ada juga manfaat memberikan akses pendanaan, yaitu membantu usaha kecil dan menengah berkembang, inovasi, dan membantu kelompok masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Nah, selanjutnya kita masuk ke data menyediakan akses pendanaan. Nah, kinerja fungsi intermediasi perbankan terus melanjutkan tren peningkatan pada Juli 2024 secara kredit, meningkat sebesar 36,21 triliun atau tumbuh sebesar 9,48%. Adapun secara tahunan, pertumbuhan penyaluran kredit melanjutkan catatan sebesar 12,48%. Juni 2024 12,36% menjadi 7.514,6 triliun, didorong oleh kredit koperasi yang tumbuh sebesar 18,86%. Juni 2024 17,51%. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang memfasilitasi investasi dan tabungan. Nah, memfasilitasi investasi dan tabungan ini berarti membantu individu atau organisasi untuk menyimpan uang dan mengalokasikan ke dalam instrumen keuangan yang dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Dan ada juga tujuannya. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan nilai aset dan mencapai tujuan finansial seperti membeli rumah, biaya pendidikan, atau pensiun yang nyaman. Dan ada juga data target investasi. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sebagai kebijakan dan program untuk memfasilitasi investasi dan tabungan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut berbagai inisiatif dan data terkait program investasi dan tabungan. Yang pertama, dukungan sektor formal oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI) mengumumkan peningkatan likuiditas sebesar 80 triliun untuk kredit sektor properti dengan mengurangi persyaratan cadangan, baik bank yang menyalurkan kredit sektor ini. Langkah mendukung target pemerintah membangun 3 juta rupiah terjangkau setiap tahun. Yang kedua, penguatan kebijakan tabungan dan investasi. Pemerintah melalui sinergi antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan strategi di bidang investasi dan tabungan. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi serta memperluas akses terhadap instrumen tabungan yang aman dan menguntungkan. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang meningkatkan efisiensi ekonomi. Nah, meningkatkan efisiensi ekonomi ini berarti mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku, sehingga menghasilkan output yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Nah,
Adapun tujuannya yaitu tentang meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Berikut beberapa data spesifik terkait upaya tersebut. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator efisiensi. Pertumbuhan PDB 2022 pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,31%, tertinggi sejak 2013. Peningkatan ini didukung oleh ekspor yang tumbuh 16,28% dan impor yang naik 14,75%. PDB atas dasar harga berlaku mencapai 19.588,4 triliun dengan PDB per kapita sebesar 71,0 juta. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, mendorong pertumbuhan ekonomi ini berarti meningkatkan kapasitas suatu negara untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, caranya ini bisa dilakukan dengan membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga kerja, mendukung investasi dan usaha, mendorong inovasi dan teknologi, memperluas pasar ekspor, dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, adapun manfaatnya ini meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pembangunan fasilitas publik, dan pengurangan kemiskinan. Namun tantangannya termasuk risiko ketimpangan ekonomi, dampak lingkungan, dan ketergantungan pada kondisi ekonomi global. Data spesifik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencakup yang pertama, penghematan anggaran. Rp 300 triliun dihemat pada 2025 melalui efisiensi di kementerian dan pemerintah daerah, dialihkan ke aktivitas produktif. Yang kedua, revisi Undang-Undang Pertambangan disahkan Februari 2025 bertujuan meningkatkan industri pengolahan mineral dalam negeri dan akses usaha kecil. Yang ketiga, dukungan sektor perumahan. Bank Indonesia meningkatkan likuiditas Rp 80 triliun untuk kredit properti, mendukung target 3 juta rumah terjangkau per tahun. Dan yang terakhir, proyek strategis nasional PSN, investasi Rp 360 triliun untuk 30 proyek strategis pada 2023 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang menyediakan mekanisme manajemen risiko. Nah, menyediakan mekanisme manajemen risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Ini dilakukan agar potensi kerugian dapat diminimalkan dan peluang dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Nah, angka pertama ini adalah mengidentifikasi berbagai ancaman yang mungkin terjadi, seperti bencana alam, fluktuasi ekonomi, kesalahan operasional, atau serangan siber. Nah, setelah itu ancaman tersebut dianalisis untuk menilai kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Nah, dari sini ancaman diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahan dan peluang kejadiannya. Setelah prioritas ditetapkan, strategi untuk mengatasinya ini dirumuskan. Ada beberapa pilihan strategi, yaitu menghindari ancaman dengan menghentikan aktivitas yang berisiko tinggi. Yang kedua, mengurangi dampak atau peluang terjadinya ancaman dengan langkah pencegahan. Yang ketiga, memindahkan risiko ke pihak ketiga, misalnya melalui asuransi. Yang keempat, menerima risiko dengan mempersiapkan dana cadangan untuk menanggung kerugian jika terjadi. Kita masuk ke manfaatnya. Nah, manfaat dari mekanisme ini adalah mencegah biaya terduga, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu tentang menjaga stabilitas keuangan. Nah, menjaga stabilitas keuangan ini berarti memastikan sistem keuangan tetap aman dan dapat berfungsi dengan baik, sehingga ekonomi bisa berjalan lancar tanpa gangguan besar. Tujuannya adalah untuk mencegah krisis yang bisa merugikan masyarakat dan bisnis seperti inflasi yang tidak terkendali, kebangkrutan bank, atau fluktuasi nilai tukar yang ekstrem. Nah, ini dilakukan dengan mengendalikan inflasi agar harga barang dan jasa tetap stabil, sehingga daya beli masyarakat terjaga. Dan nilai tukar mata uang juga dijaga agar tidak terlalu berfluktuasi, sehingga perdagangan internasional tetap kompetitif dan tidak menimbulkan kerugian besar bagi importir atau eksportir. Nah, manfaat menjaga stabilitas keuangan ini, yang pertama, harga barang tetap stabil, bisnis berinvestasi dengan percaya diri, dan pertumbuhan ekonomi bisa berlanjut dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang mendukung inklusi keuangan. Nah, mendukung inklusi keuangan berarti memastikan bahwa semua orang, termasuk yang berpenghasilan rendah, tinggal di daerah terpencil, atau bekerja di sektor informal, memiliki akses yang mudah terjangkau ke layanan keuangan. Layanan ini mencakup rekening tabungan, pinjaman, asuransi, pembayaran digital, dan produk keuangan lainnya. Nah, tujuan utama dari inklusi keuangan adalah untuk membantu masyarakat mengelola uang mereka dengan lebih baik, menyimpan dana dengan aman, mendapatkan modal untuk usaha, dan melindungi diri dari risiko keuangan melalui asuransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.